Assalamualaikum Sobat Islam. Mengejutkan sikap Lesti Kejora yang akhirnya memaafkan hingga mencabut laporannya kepada Rizky Bilar. Lesti yang di awal sudah mantap mencabut laporan setelah sebelumnya berdoa meminta jalan dan petunjuk terbaik hingga berkomunikasi dengan pihak keluarga. Banyak pendukung Leslar yang kecewa dengan sikap dan kesabaran hati Lesti sebab perlakuannya tersebut karena KDRT harusnya tidak semudah itu dimaafkan, mengingat hal itu mungkin bisa membawa hal terulang kembali, bahkan kejadian tak mudah untuk dilupakan. Namun banyak pula yang mendukung bahwa Allah saja pemaaf, lalu mengapa Lesti tidak memaafkan dan memberi Rizky Bilar kesempatan kedua dengan catatan tidak akan mengulangi hingga bertobat yang sebenar-benarnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melihat kondisi yang terjadi begitu cepat bahwa Bilar akan bertobat sebelum merasakan keras dan dinginnya jeruji tahanan, apakah yakin Bilar akan benar-benar bertobat, tidak akan melakukan lagi hal keras kepada Lesti Kejora? Inilah tanggapan yang wajib disimak dari Buya Yahya terkait hal serupa. Selengkapnya mari kita bongkar dengan menyimak videonya sampai selesai agar tidak salah paham. Hadirkan penyesalan bahwa di balik dosa itu adalah murka Allah, dan yang mengetahui penyesalan itu adalah hamba yang bersangkutan. Kalau berpura-pura di depan orang muka kasih bawang, bisa nangis-nangis bohong, tidak urusan dengan manusia. Akhirnya Lesti Kejora datangi Polres Jakarta Selatan, memaafkan, mencabut laporan hingga Rizky Bilar ditangguhkan penahanannya dan bisa pulang sementara waktu dari lokasi tersebut. Kebesaran hati dan sikap pemaaf yang tinggi ditunjukkan oleh Lesti Kejora tanpa memikirkan orang-orang yang mendukungnya, bahkan fansnya yang marah melihat apa yang ia lakukan, mengingat KDRT adalah suatu hal yang berat untuk dimaafkan. Melihat kondisi tersebut hingga akhirnya Rizky Bilar mengatakan bahwa dirinya bersiap untuk kembali dengan semangat baru dan juga siap menjadi pribadi yang lebih baik dari sebelumnya dan menjadi ayah yang baik untuk istri dan anaknya. Lalu apakah sikap yang dilakukannya adalah bukti bahwa dirinya bertobat sesungguhnya? Inilah tanggapan Buya Yahya terkait pertobatan dan aib yang pernah dilakukan dan bagaimana sikap yang harus diambil. Kalau dosa kepada Allah ternyata untuk kembali dan tobat mudah. Hadirkan penyesalan bahwa di balik dosa itu adalah murka Allah, dan yang mengetahui penyesalan itu adalah hamba yang bersangkutan. Kalau berpura-pura di depan orang muka kasih bawang, bisa nangis-nangis bohong, tidak urusan dengan manusia, urusannya dengan Allah. Bisakah kita menangis di saat pintu kamar kita kunci, lalu kita menyebut dosa kita di hadapan Allah? Penyesalan yang harus kita suburkan di hati. Ini yang pertama, harus ada penyesalan. Tanpa sebuah penyesalan tidak akan disebut sebagai tobat. Kemudian kabar gembira bahwasanya selagi Anda ingin menuju pintu tobat Allah, Allah Maha Pengampun, Allah Maha Luas dengan tobatnya. Catatannya kita yang datang, kita yang menuju, kita meminta kepada Allah. Yakini bahasa ini kedua, harus yakini Allah Maha Pengampun. Jangan sekali menjadi hamba yang putus asa. Sebesar apapun dosa hamba tersebut, mungkin dia adalah seorang pemabuk, pejudi, pezina, semua dosa dilakukan, tapi ketahuilah, kalau dia serius bertobat menuju kepada Allah, kembali kepada Allah, at-taibu minadz-dzambi kaman la dzambalah. Orang bertobat dari dosa seperti orang yang tidak berdosa. Syaratnya apa? Catatannya serius dalam bertobat, menyesal dulu. Kemudian yang selanjutnya, yang ketiga, karena ini dosa kepada Allah, caranya adalah Anda jangan cerita kepada bangsa manusia. Cukuplah Anda ngadu kepada Allah. Mungkin orang punya naudzubillah masa lalu zina, cukup Allah yang tahu. Pernah minuman keras, nggak usah bercerita kalau dulu aku di 3 botol sehari mah biasa, nggak perlu ngomong begitu. Jadi penyesalan harus dihadirkan dalam hatinya, kemudian dirasakan oleh anggota tubuhnya, sehingga betul-betul dia kalau ingin melakukan kejahatan tersebut menjadi ketakutan dia. Jadi jangan ceritakan dosa kepada Allah dengan siapapun dari bangsa manusia. Kemudian setelah Anda menyesal dan Anda menjaga agar Anda tidak bercerita kepada siapapun dari bangsa manusia, kerjaan Anda hanya ngadu kepada Allah, maka ketahuilah Allah Maha Pengampun. Maka kalau sudah Allah mengampuni, nggak akan tampak dosa itu, tidak di alam barzah, tidak di padang mahsyar, tidak di akhirat nanti, enggak. Karena sudah diampuni, dihapus oleh Allah. Maka jangan ragu wahai hamba Allah, sebesar apapun dosa yang pernah Anda lakukan, lihat Allah Maha Pengampun. Bahkan kalau orang berdosa kemudian masuk ilahi tobat dengan serius, masuk kelompok istimewa. Innallaha yuhibbut tawwabin. Allah mencintai orang yang bertobat, orang berhijrah dari tobat. Baik,
Jangan ragu tobat, jangan ceritakan pada siapapun dari manusia. Termasuk orang yang menurut Anda paling Anda percaya, pasangan, suami, istri. Kalau dosa kepada Allah jangan diceritakan, sebab manusia kadang hanya bisa meninggalkan kesan jelek di otaknya sendiri kalau kita melihat berita jelek. Biarpun katanya orang baik, sehingga para kekasih Allah tuh lihat. Doanya, ya Allah, jauhkan aku dari mengetahui aib saudaraku. Ya Allah, tutup aib saudaraku dari mataku. Jadi para ulama-ulama kekasih Allah nggak pengen dengar cerita kejelekan orang itu. Nggak pengen dengar. Jangan. Takut saya suudzon. Dan dimulai dari imamnya para ulama. Baginda Nabi, jangan cerita apa-apa yang membuat aku Nabi hatinya tidak akan kotor, tapi Nabi juga tidak ingin mendengar berita-berita yang tidak baik. Maka jangan sampai kita senang mendengar berita-berita semacam itu dan jangan senang memberitakan. Maka kita yang bersangkutan yang punya dosa, jangan ceritakan kepada siapapun dari bangsa manusia. Dosa kepada Allah. Kalau dosa kepada manusia harus Anda teresi dengan minta maaf kepada orang bersangkutan. Menurut Buya Yahya, bahwa dosa kepada Allah untuk kembali dan tobatnya itu mudah dengan menghadirkan penyesalan bahwa di balik dosa itu adalah murka Allah, dan yang mengetahui adalah hamba yang bersangkutan. Yakini Allah Maha Pengampun dan jangan putus asa sebesar apapun dosanya tersebut. Lalu serius menuju dan kembali kepada Allah serta menyesal dan tidak akan melakukan lagi, kata Buya Yahya. Kembali di sini beliau Buya Yahya bukan mengomentari langsung Rizky Bilar atau Lesti Kejora, tetapi beliau membahas hal yang sama terkait pertobatan sesungguhnya. Mari kita bijak dan cerdas serta selalu mengambil yang baik dan meninggalkan yang kurang baik terkait berita dalam video ini maupun yang lainnya. Dan kita ambil saja hikmah kebaikan serta bisa melaksanakan sisi siar yang beliau sampaikan. Demikian ulasan kami, semoga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kehilapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harta yang kita cari pagi, petang, siang, dan malam itu belum tentu kita nikmati. Maka salah satu investasi akhirat sampai ke alam barzakh kita adalah pembangunan pondok pesantren. Di antaranya yang terpercaya, pembangunan pondok pesantren Gunung Panda Malang. Rekening wakafnya BRI 1174 01 00554 560 atas nama Pondok Pesantren Gunung Panda. Jangan lupa kontak konfirmasinya 0822 2847 0705. Berkah rezekinya anaknya anak soleh soleha menjadi penghafal Al-Quran dan negeri ini menjadi beldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Pahala terus mengalir meski umur kita telah berakhir.